Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Bus. Sebelum saya lanjutkan perbincangan ataupun saya lakukan perbincangan bersama analis, ada beberapa data yang menarik untuk dicermati. Di antaranya adalah dari data-data ekonomi Thailand, ada data mengenai PDB Thailand. Kemudian dari China ada pinjaman baru China, kemudian juga dari Hong Kong ada data mengenai IHK Hong Kong, dan dari Uni Eropa ada pidato Gubernur ECB Lagarde dan beberapa agenda emiten pada hari ini, hari Senin 21 November 2022, diantaranya adalah IPTV dan juga SDPC akan melakukan RUPS. Kemudian ada BBYB dan BMAS akan melakukan XHMETD. Kemudian CSRA akan menggelar DPS dividen tunai dan Depo akan melakukan pembayaran dividen tunai. Ya, dan pemirsa, kini kita sudah tersambung melalui video conference. Ada Mbak Cindy Alicia Ramadhani, beliau adalah Equity Research Analyst dari NH Korindo. Selamat pagi Mbak Cindy. Halo, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Semoga kita sehat selalu Mbak Cindy. Baik, Mbak Cindy, kalau kita bicara mengenai Piala Dunia yang baru saja dimulai begitu, ini kemudian akan memberikan dampak spesifik khususnya bagi emiten media yang kemudian ini akan menyiarkan Piala Dunia dari Qatar ataupun memegang hak siar untuk Piala Dunia tahun 2022. Analisa Anda untuk MTEK sendiri seperti apa, Mas Cindy? Kalau misalnya kita lihat untuk Piala Dunia ini ya memang memiliki sentimen positif, itu baik bagi, sebenarnya ada dua sektor sih Mas, ada sektor media, terus juga ada sektor consumer goods. Nah, kemudian untuk MTEK, sebenarnya kalau kita lihat untuk penutupan pada pekan lalu ya, untuk hari Jumat itu ditutup flat gitu. Tapi kalau misalnya secara mingguan ini memang masih menguat 0,30%. Terus juga kalau misalnya kita lihat pergerakan harganya ini memang masih ada potensi untuk menyentuh ke 1.700. Kemudian sebenarnya kalau misalnya dari emiten media sendiri terkait Piala Dunia, ini tidak hanya MTEK, ada juga dari SCMA ya tentunya. Apalagi kalau misalnya kita lihat nih, sepertinya sentimen Piala Dunia terhadap SCMA ini sudah tercermin ya, karena di perdagangan Jumat kemarin itu sudah menguat 2,36%. Tentunya dengan memiliki hak siaran, ini akan berpengaruh terhadap kinerjanya, apalagi tercermin pada pendapatan iklan. Seperti itu. Oke, secara holding MTEK ini kemudian akan mendapatkan performa yang cukup menarik. SCMA juga demikian begitu ya, yang memegang hak siar begitu. Oke, kalau memang ingin masuk ke kedua saham ini, apakah bisa masuk dengan harga yang menarik? Artinya harga terakhir ini menjadi sebuah harga yang menarik, atau nunggu koreksi dulu? Ataupun mungkin Anda melihat ada kemungkinan koreksi nggak untuk kemudian bisa masuk kedua saham ini? Oke, kalau misalnya kita lihat untuk MTEK dulu ya, untuk MTEK itu memang karena kemarin ditutup flat, ini ada kemungkinan untuk menyentuh ke 1.700. Kalau misalnya untuk SCMA sendiri, kemarin memang menguat, takutnya ada potensi untuk aksi profit taking terlebih dahulu. Kemudian juga secara teknikalnya ini ditutup di bawah moving average 5-nya gitu. Terus juga kalau misalnya kita lihat dari indikator MACD atau RSI-nya, ini sebenarnya berada di area overbought, jadi ditakutkan ada aksi profit taking terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya untuk SCMA ini support dan resistennya itu berada pada kisaran 250 hingga 280. Oke, artinya ini nunggu dikoreksi terlebih dahulu begitu ya, setelah itu baru bisa masuk begitu? Iya, betul. Oke, kalau kita bandingkan MTEK dan juga SCMA, nampaknya penguatan yang cukup besar terjadi di SCMA secara persentase begitu ya, secara bulanan dan juga mingguan. Tapi kemudian kalau kita lihat dari MTEK sendiri, penguatannya tidak terlalu signifikan lah jika dibandingkan dengan SCMA begitu. Nah, melihat pola-pola ini sebetulnya apa yang bisa Anda analisa, dan kalau dilihat dari fundamental dari kedua saham ini seperti apa Mbak Cindy? Oke, kalau misalnya dari fundamental untuk MTEK terlebih dahulu ya, kita lihat untuk kuartal 3 ini memang dari bottom line-nya pun mengalami peningkatan gitu. Jadi memang
Bisa dilihat secara fundamental sendiri bisa dikatakan kuat. Kemudian untuk SCMA-nya sendiri ini walaupun memang laba bersihnya masih tercatat negatif, tapi kalau misalnya kita lihat untuk pendapatan bersihnya itu meningkat 12,77% gitu. Kemudian juga pendapatannya sendiri ini terdiri dari pendapatan iklan dan pendapatan lain-lain. Makanya dengan adanya sentimen positif dari Piala Dunia tentunya bisa diharapkan menopang dari kinerja kedua emiten ini. Oke, kalau mau masuk di SMA dan MTech tadi Anda sebetulnya sempat menyampaikan level support untuk SMA begitu ya. Boleh Anda ulangi lagi Mbak Cindy untuk SMA supportnya berapa, kemudian juga untuk MTech supportnya yang direkomendasikan di level berapa? Oke, kalau misalnya untuk SCMA itu support di 250, kemudian resistennya di 280. Kemudian untuk MTech itu support berada di 1650, sedangkan untuk resistennya di 1700. Baik, untuk menengah ke panjang dua saham ini direkomendasikan? Iya, bisa. Oke, baik. Ya, itu tadi dia analisa untuk SMA dan juga MTech. Anda tadi menyampaikan dua sektor yang akan mendapatkan berkah dari digelarnya Piala Dunia tahun 2022 selain media, specifically untuk media yang memegang hak siar eksklusif begitu ya untuk Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Tapi juga ada sektor lain yaitu adalah consumer goods. Secara spesifik saham mana yang nampaknya ini akan cukup menarik di pagelaran Piala Dunia tahun 2022 ini? Oke, untuk sektor consumer goods itu saya melihatnya untuk saham Mayor ya, Mayora. Nah, karena kenapa kita tahu biasanya kalau misalnya nonton bola itu diiringi dengan konsumsi snack gitu. Nah, dari Mayora sendiri sebenarnya bisa dilihat dari historikalnya setiap Piala Dunia ini memang permintaan akan misalnya produk-produk seperti biskuit, wafer itu meningkat gitu saat pagelaran Piala Dunia. Nah, apalagi kita tahu Mayora ini punya segmen bisnis yang cukup oke, terus juga market share-nya ya kita tahu pada kinerja terbarunya di kuartal 3 2022 itu mencatatkan peningkatan. Setelah itu juga Mayora kita tahu pangsa pasarnya ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga seperti misalnya di Asia, seperti itu. Oke, tapi satu hal yang cukup menarik, sebetulnya walaupun memang terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Mayora sendiri tidak berencana untuk menaikkan harga jual produk-produknya begitu kepada konsumen, khususnya untuk yang di Indonesia. Artinya ini juga akan dinilai cukup menarik dan juga cukup menggambarkan kondisi fundamental dari Mayoranya sendiri nggak, Mbak Cindy? Sehingga kemudian mereka berani mengeluarkan statement ini. Iya betul. Jadi walaupun memang kita tahu ya untuk sektor consumer goods itu memang sekarang itu risikonya atau kendala yang sedang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku, terus juga ada nilai tukar rupiah, kemudian juga inflasi. Nah, mau tidak mau kan sebenarnya perseroan ini harus menaikkan harga jualnya. Nah, tapi untuk Mayora sendiri memang pengecualian. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat sendiri memang secara fundamental itu sendiri, apalagi secara sepanjang 9 bulan 2022 ini penjualannya memang tumbuh ya. Terus juga kalau misalnya kita lihat untuk bottom line-nya pun itu tumbuh, apalagi secara kuartal memang ini mencatatkan kinerja yang kenaikannya cukup signifikan pada laba bersihnya. Karena kita juga tahu yang tadi penjualan mereka itu tidak hanya di domestik, tapi juga mereka gencar untuk ekspor misalnya di Asia. Oke, di akhir Oktober ini Mayora juga labanya mencatatkan laba yang menarik yaitu menembus 1,08 triliun rupiah. Oke, secara teknikal apa yang bisa dimanfaatkan dari Mayora? Harga terakhir di 2.330, apakah ini menjadi level yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Mayora, Mbak Cindy? Oke, kalau misalnya kita lihat secara teknikalnya memang Mayor ditutup penguat ya pada perdagangan Jumat kemarin, namun itu harganya ditutup di bawah level MA5 dan MA20-nya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari indikator misalnya MACD histogramnya, ini memang secara jangka pendek masih berada di area jual. Apalagi kalau misalnya kita lihat pada perdagangan Jumat ini kan sudah menguat ya, ditakutkan ada aksi profit taking terlebih dahulu. Terus juga kalau misalnya kita lihat dari volumenya ini memang belum mengalami peningkatan yang oke gitu. Kemudian untuk target support atau resistennya ini Mayora
kalau misalnya kita lihat dari teknikalnya sendiri, support berada di 2200, kemudian resistennya ini berada di 2400. Oke, walaupun memang dalam satu bulan dan juga satu minggu mencatatkan penurunan, tapi belum direkomendasikan untuk masuk ke Mayora karena secara tren masih dalam tren koreksi begitu ya? Iya. Ditunggu sampai ke level support yang ada tadi rekomendasikan. Oke,